warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Alhamdulillah, para ikhwan, para akhwat, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam menambah ilmu kita, untuk istiqomah di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang istiqomah, perlu dicatat kalau bisa. Kalau nggak ada tulisan, kita catat di hati kita. Barang siapa yang istiqomah, maka dia akan mendapatkan pahala pensiun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya gajian aja yang ada pensiunnya, tapi pahala pun juga ada pensiunan. Nyaman saya. Gak beramal tapi dapat pahala. Gara-garanya apa? Gara-garanya istiqomah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka yang istiqomah, ketika dia masih kuat, dia istiqomah, maka dia mendapatkan pahala terus-menerus. Sudah ketika kita tidak punya kekuatan untuk melakukan amalan, tapi barokahnya kita istiqomah ketika kita masih punya kekuatan, maka pahala kita tetap mengalir terus. Makanya kalau kita masih punya kekuatan, masih punya kesempatan, jangan sia-siakan. Karena apa? Demi pensiunan, apa? Demi pun dilanjutkan masih membahas tentang bahwa agama Islam, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita sampai hal-hal yang kecil pun itu diajarkan kepada kita. Yang kita bahas kemarin tentang apa? Tentang kebersihan. Di sini nanti akan menyebutkan 10 hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita bersihkan. Kemarin kita masih membahas 2. Yang pertama kita membahas kebersihan badan. Terus yang kedua, badan ini mencampur rambut dan lain-lain. Ini masih belum selesai kemarin, jadi masih ada pembahasannya. Saya lanjutkan. Bapak hadar Nabi sallallahu alaihi wasallam ihmal dzalika muddatan tawilan. Rasulullah itu mewanti-wanti kita untuk tidak meninggalkan melakukan 10 hal yang telah disebutkan. Apa saja 10 hal itu? Siapa yang masih ingat kemarin? Yang pertama potong kuku. Yang kedua memelihara jenggot, tapi bukan sampai panjang, bukan sampai pedeni, berdegel begini, bukan. Cuman segenggam saja, jenggot segenggam saja. Terus memelihara jenggot, bersiwak, terus berkumur, terus memotong kumis, terus mencabut bulu ketiak, potong sini lagi.
mencukur hutan rimba, konfirmasi datang, panas. mencukur hutan rimba, terus pantikosul, kemudian istinja, cebok. Nah, hal-hal yang sudah disebutkan tadi, jangan sampai kita telat untuk membersihkannya. Jangan sampai kita telat untuk membersihkannya. Allah tutrok ka akthar min arba'in alailah. Maksimal semua hal yang sudah disebutkan tadi dibiarkan selama 40 hari. Dibiarkan selama 40 hari. Jangan sampai kita lewati, kita terlambatkan, kita akhirkan memotong dan membersihkan hal yang disebutkan melebihi dari 40 hari. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Apa? Hukumnya makruh. Kemarin sudah dijelaskan kan bagaimana caranya mencukur kumis. Caranya gimana? Sampai kelihatan bibir merah bibir. Terus cara memotong kuku juga ada caranya. Bukan hanya asal-asalan. Memang potong kuku itu sunnah. Tapi kalau kita pakai cara yang disunahkan, sunnahnya bertambah lagi. Caranya gimana? Di situ ada dua cara untuk memotong kuku. Cara yang pertama kita mulai dari jari telunjuk yang kanan. Setelah jari telunjuk kanan, jari tengah kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian jari kelingking kanan. Setelah kelingking kanan, kelingking kiri. Setelah kelingking kiri, baru urut terus sampai jempol kanan. Jadi arah ke kanan tapi mulai dari telunjuk, kemudian dari kiri kelingking sampai ke jempol yang kanan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, selang-seling. Gimana selang-seling? Yang pertama, telunjuk. Mulai dari ini, kelingking kanan, terus loncat ke tengah kanan, terus loncat ke ibu jari kanan, terus balik lagi ke jari manis kanan. Setelah jari manis kanan ke telunjuk kanan. Habis itu yang kiri sama urutannya. Jadi gini, jempol loncat ke tengah ke kelingking, loncat lagi dari sini Pak. Telunjuk ke jari manis. Sama. Itu tata cara memotong kuku. Yang nomor 2. Untuk gampangan nomor 1. Ya. Kalau 1 gimana? Dimulai dari jari telunjuk, ya. Baru sampai sini. Kalau berjalan nggak bisa ini. Pokoknya dimulai dari jari telunjuk yang kanan, urut sampai jari kelingking yang kanan. Setelah itu dimulai lagi dari kelingking yang kiri sampai jempolan kanan. Kalau cara memotong kuku yang ada di kaki, itu mulai dari kelingking kanan sampai kelingking kiri, lebih gampang lagi. Ya, dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Itu cara memotong kuku yang ada di kaki. Terus tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala tabarruji min athari ta'am wa syarab. Yang kedua tadi Rasulullah mengajarkan kita, menghimbau kita untuk membersihkan anggota tubuh, memotong kuku, memotong rambut dan lain-lain. Terus yang ketiga, Rasulullah menghimbau kita untuk membersihkan bagian-bagian tubuh yang sudah terkena makanan. Jadi bagian tubuh apa saja yang sudah terkena makanan itu dianjurkan untuk dibasuh. Oh sebentar, saya tadi kelewatan lagi. Ada satu keterangan yang penting banget untuk kita
kita ketahui. Ya. Tadi kan Rasulullah menyuruh apa? Untuk memotong kuku, memotong rambut, gitu. Rambut apa saja, gitu. Supaya rambut, tapi bukan rambut ini apa? Alis yang masuk. Kalau alis rambut itu nanti kayak tuyul, dipotong. Jangan. Yang dihimbau memotong semua rambut kecuali rambut alis sama bulu mata. Jangan dipotong. Itu nanti disunnahkan. Setelah kita memotong rambut, rambutnya itu dikubur. Apa? Dikubur. Terus gimana kalau kita potongnya ke tukang potong? Dibuang ke sungai. Diomongin aja orang yang potong. Rambut saya kuburan begitu aja. Kalau nanti sana minta ini. Pokoknya sunnahnya dikubur. Begitu juga kuku. Kuku itu setelah kita potong kuku jangan dibuat di sampah, okay? Tapi digigit. Nah, ketika kita mengubur itu sambil diingat-ingat apa? Ya Allah, sekarang hanya sedikit bagian saja yang saya kubur. Nanti ada suatu waktu ini dikubur semua ini semuanya. Jadi sambil ingat mati. Ngubur kubune dhewe ambil ingat mari aku sudah dikubur. Dan di situ ada 7 hal, ada 7 anggota tubuh yang disunahkan untuk dikubur. Apa saja? Yang pertama tadi sudah rambut. Yang kedua kuku. Yang ketiga darah. Darah. Yang keempat darah khususnya para perempuan apa? Head. Yang kelima apa? Gigi. Jadi gigi itu dibuang. Jangan dibuang. Kena gigi jarum. Ya. Biasanya apa? Kalau gigi jomblo, tiba di loteng ya. Jangan cepet tumbuh. Kita gigi jarum. Keliru berarti. Keliru. Sunnahnya apa? Dipendem. Apa? Dipendem gitu. Baru tahu. Iya, jangan dibuang. Biasanya kalau giginya yang di atas di bawah dibuang ke atas. Kalau ini dibuang ke bawah. Ternyata tidak seperti ini. Sunnah dibuang gigi kalau Terus yang keenam, kulfa itu bekas kakitan. Ya, kalau kakitan habis dipotong del. Nah, itu sunnah dikubur. Terus yang ke-7, wal mahimah, ari-ari, tawayan. Ya. Yang orang melahirkan itu, nah itu juga sunnah dikubur. Lanjut. Melanjutkan keterangan yang tadi, selain Rasulullah mengajarkan kita untuk membersihkan anggota tubuh, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk membersihkan anggota tubuh yang terkena makanan dan minuman. Rasulullah bersabda, "Qasu al-ghafirakum." Kuku-kuku kalian yang sudah panjang itu potongan. Wa dufanu qalamatikum. Setelah dipotong dikubur. Wanaku barajimaku. Sela-sela jari ini kalian bersihkan. Wanadifu lidatakum. Bersihkan gusi-gusi kalian itu bersihkan. Wanadifu lidatakum nata'am. Setelah makan kumus sama bersihkan apa? Bersihkan mulutmu. Wastaku kemudian kamu sepakat. Wala tadkhulu alayya kufran bukhra. Jangan sampai kamu masuk kepadaku atau datang kepadaku dalam keadaan kufran. Apa kufran? Kufran itu apa ya? Kayak kotor. Makan. Pelotong. Kalau bukan bolong. Kalau orang habis makan itu ada sisa-sisa makanan. Hujan,
Apa? Bukan sedikit. Kalau sedikit masih bisa itu. Yang kuning-kuning di gigi itu. Iya, lontong. Lontong ya. Lontong, gigi kuning. Iya gigi. Apa? Lontong. Bau itu. Yang kuning-kuning itu, si nempel di gigi itu. Karang gigi. Ya, karang gigi. Karang gigi. Ada juga yang lebih lembut dari karang gigi. Ya. Itu kalau diambil itu apot. Ya, enak itu. Sedap. Wala taqulu alayya kufran kubur. Jangan sampai kamu datang kepadaku dalam keadaan gigimu itu penuh dengan gigal. Yang pertama, yang kedua, di bau mulut itu sangat menyengat. Dari sini apa? Mengajarkan kepada kita, ya, agar kita kalau dekat sama orang, usahakan agar bau mulut kita ini tidak menyengat, tidak menjadikan orang lain pingsan. Kata orang yang tidak akan berdoa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barakatu ta'am al-wudu qablahu wal-wudu ba'dahu. Diriwayatkan dari sahabat Salman bahwa Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barakatu ta'am, barang siapa yang kepingin makanannya itu barokah. Barang siapa yang kepingin makanannya itu barokah, ada dua syarat. Apa yang pertama? Al-wudu qablahu. Wudu sebelum makan. Yang kedua, wal wudu ba'dahu. Wudu setelah makan. Hebat ini. Tapi perlu diketahui, Praktek ini dah. Maksud dari wudu di sini bukan wudu yang kayak sholat. Ya. Kalau wudu kayak sholat, kalah sholat ya. Sholat saja wudu sebelumnya aja ya. Ini makan sebelum makan sama setelahnya makan wudu. Ada wudu. Yang dimaksud dengan wudu sebelum makan dan wudu setelah makan adalah Basuh tangan. membasuh tangan, cuci tangan. Cuci tangan. Jadi kalau ingin makanan itu barokah, cuci tangan. Apa tanda-tanda kalau makanan itu barokah? Tanda-tanda makanan itu barokah bukan berarti makannya itu enggak habis-habis, tambah banyak. Itu salah satu bentuk keberkahan. Tapi ada juga makna keberkahan di dalam makanan. Apa itu? Ketika makanan itu berkah, maka makanan yang kita makan menjadi daging, menjadi otot, menjadi darah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau habis makan kok ngantuk, tenger ya, gak baca bismillah, gak cuci tangan, gak baca doa. Sering kejadian apa bukan? Sering pakai sendok. Pakai sendok. Perwakilan. Jadi kalau kau ingin makanannya barokah, maka harus cuci Tangan. tangan. Tidak usah. Sama saja. Kalau kita yang namanya Tuhan itu berjalan. Kita kalau saya ya, bisa saja. Iya. Terus kalau makan yang paling afdol ya, itu makan pakai tangan. Itu lebih sehat. Lebih sehat untuk kesehatan kita. Karena apa? Ini tangan ini sama Allah Subhanahu wa taala diciptakan ada enzim-enzim yang keluar dari tangan kita yang mempercepat sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Oke, yang mempercepat sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Terus kalau ada kuahnya gimana? Ya nggak apa-apa. Dulu masih pakai tangan sini ya. Kalau itu ngambil jatuh semua. Kayak orang tak suruh. Diminum. Di kokok lalu di kokok. Itu. Terus karena ada alasan dan hadis Tirmidzi seperti halnya yang telah disebutkan oleh Imam Tirmidzi
Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan sanad yang sahih, pernah pada suatu waktu Rasulullah itu dikasih makanan, ya. Jadi diaturi makan, diaturi dahar Rasulullah. Tapi di situ nggak dikasih visual, nggak dikasih cuci tangan, nggak dikasih apa? Cuci tangan itu, koboan, nggak dikasih koboan. Akhirnya Rasulullah tanya, ala nanti kan wudu? Bukan Rasulullah, para sahabat bilang ke Rasulullah, jangan tersaakan koboan. Faqala innama umirtu bil wudu ila qumtu ila shalah. Oh, ini yang menunjukkan bahwa maksud dari wudu sebelum makan dan wudu setelah makan itu adalah cuci tangan, bukan wudu yang kita lakukan sebelum sholat. Dari apa? Dari ini tadi. Pernah Rasulullah itu mau makan, terus katanya sahabat, jangan kalau diambilkan tempat untuk wudu, namun buatan gawe Rasulullah nggak usah. Saya ini disuruh wudu sama Allah ketika hanya mau melakukan sholat saja. Dari sini menunjukkan bahwa makna wudu sebelum makan dan makna wudu setelah makan itu adalah cuci tangan, bukan wudu yang kita lakukan sebelum sholat. Nah, ini yang tepat kita lakukan di bulan depan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga kita selalu diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi berkah Allah di dalam hidup kita, diberi berkah Allah di dalam harta kita, diberi berkah Allah di dalam keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.